Setelah iQOO Z10, mereka juga ngasih sebuah kejutan yang besar, sob. Mereka memboyong seri yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Ini dia, sob, iQOO Neo 10. Sekali lagi, buat yang masih bingung soal brand ini, iQOO adalah brand dari Vivo yang memang difokuskan untuk performa ya. Jadi untuk after sales-nya, mereka gabung sama Vivo. Jadi aman lah, bray. Balik soal iQOO Neo 10 ini, HP ini positioningnya ada di bawah flagship mereka, tapi spesifikasinya sangat-sangat flagship. Mungkin bisa jadi ini adalah sebuah flagship killer yang sesungguhnya, tanpa gimmick, tanpa strategi marketing yang berlebihan, tapi ngasih spesifikasi yang lazimnya nggak akan kita temukan di HP lain dengan harga yang sama. Tentunya pertama yang kita omongin adalah desainnya. Desainnya ini menurut saya cantik dengan beberapa pilihan warna. Ada Blaze Orange dan Onyx Blacks. Yang saya pakai ini yang warna varian Blaze Orange-nya ya. Motifnya kayak api gitu kalau kita perhatikan. Terus finishingnya juga saya suka, nggak gampang nempel sidik jari gitu. Feel di genggamnya juga enak, bagian frame-nya rata tapi tidak punya sudut tajam. Jadi waktu digenggam itu nggak sakit gitu. Frame kameranya tidak membulat tapi tidak mengotok juga. Tapi bentuknya mirip kayak frame di iQOO Z9 gitu. Dimana di dalamnya terdapat 2 buah kamera dan 1 buah LED flash. Bodi HP ini nggak terlalu berat dan lumayan tipis, padahal di dalam bodi ini terdapat sebuah baterai berukuran 7000 mAh. Ukurannya sangat besar untuk sebuah smartphone menurut saya. Beratnya ada di 206 gram dan tebalnya cuma 8 mm. Untuk durabilitas, HP ini punya sertifikasi IP65 yang artinya tahan terhadap debu dan semprotan air. Bahkan sudah dicoba dihujan-hujanin selama 12 jam dan HP ini selamat. Nice. Nggak cuma itu, dia juga sudah punya sertifikasi militer MIL STD 810H yang tentu saja sudah melewati berbagai macam tahap pengujian, mulai dari dibanting, ditaruh di suhu ekstrim, dan lain-lain. Untuk layar, HP ini pakai panel AMOLED berukuran 6,7 inch, layarnya flat, tidak melengkung, punya resolusi 1.5K atau 1260 x 2800 pixel, dan punya refresh rate 144 Hz. Beratasnya ada di 2000 nits dan tentu saja dia punya berbagai macam sertifikasi seperti SGS 5-star Sunlight 3D Display Certification, terus ada SGS Light Blue Light Certification, dan ada SGS Low Flickering Certification. Itu apa? Silahkan googling. Kualitas layarnya cakep, saya suka banget, warnanya enak dilihat. Kalau ngomongin gimana kualitasnya, saya berani bilang kalau layar di HP ini kualitasnya sudah setara dengan HP-HP flagship. Terutama untuk refresh rate-nya yang normalnya atau lazimnya hanya kita temukan di HP-HP gaming. Ada juga wet touch teknologi yang bikin layar tetap responsif saat disentuh walau si tangan keringetan waktu dipakai buat main game. Tidak ada informasi jenis kaca apa yang digunakan, tapi punya sertifikasi militer harusnya jadi sebuah jaminan kalau memang durability HP ini sangat tinggi. Sekarang kita bahas soal performanya ya. Nah, ini yang bikin saya amazed atau terkesima, sob. iQOO Neo 10 ini pakai SoC yang baru, yaitu Snapdragon 8S Gen 4 yang ditandem dengan iQOO Supercomputing Chip Q1, sebuah chip yang didesain oleh mereka untuk meningkatkan kualitas grafis dan naikin performa gaming. Secara angka, SoC ini dapat skor yang sangat memuaskan. Untuk AnTuTu dia bisa dapat di angka 2 jutaan lebih, dan untuk Geekbench performa single core-nya ada di 2038 dan performa multicore-nya ada di 6607. Dan nggak cuma pakai SoC yang baru, RAM di HP ini juga ternyata punya spesifikasi yang tinggi, berukuran 16GB berjenis LPDDR5X Ultra. Ada yang embel-embel Ultra karena memang transfer rate di RAM ini sangat tinggi, mencapai 9600 megabit per second. Untuk storage-nya sendiri, dia menggunakan UFS 4.1 dengan kapasitas 512 GB yang punya kecepatan tulis di 669 megabit per second dan 1,18 GB per second untuk kecepatan bacanya. Balik soal performanya, HP ini punya sistem pendinginan yang cukup advance ya, dengan lapisan vapor chamber yang berukuran cukup besar, yaitu 7000 mm persegi, dengan total cooling area ada di 27000 mm persegi. Bagian pendinginan inilah yang didesain bisa membantu memaksimalkan proses pendinginan saat SoC digeber, terutama saat dipakai bermain game-game berat dalam waktu yang cukup lama. Untuk experience bermain gamenya juga menurut saya nyaman, hampir semua game-game berat yang ada di Play Store bisa berjalan lancar di HP ini. Setidaknya untuk game-game yang saya mainkan ya, seperti Lineage 2M, Genshin Impact, Arena Delta Force, dan Mobile Legends, bisa berjalan dengan sangat smooth. Bahkan dengan teknologi frame interpolation, beberapa game bisa berjalan lebih smooth daripada seharusnya. Misalnya untuk Genshin Impact, dia bisa di-boost sampai 144 Hz. Selain Genshin Impact juga Mobile Legends bisa kita boost sampai 144 Hz. Jadi walaupun limitasi gamenya hanya ada di 60 sampai 90 Hz, tapi mata kita menangkap bahwa visualisasi game tersebut ada di 144 FPS atau Hz. Dan ini bisa kita lihat dengan FPS meter yang sudah disematkan oleh software di HP ini. Fitur-fitur standar di HP ini juga tentu saja ada, seperti bisa terhubung ke jaringan 5G, punya Wi-Fi 7, punya Bluetooth 5.4, NFC multifunction, USB Type-C, dan lain-lain.
Ya pasti pakai USB Type-C sih, nggak mungkin kan pakai micro USB. Tadi Iqbal protes soalnya. Di HP ini juga ada sebuah teknologi bernama Surround Antenna Architecture, yaitu desain antena yang dibuat mengelilingi si HP ya. Jadi sinyal nggak akan ketutupan sama telapak tangan waktu HP ini dipakai buat main game. Untuk software, HP ini pakai Android 15 dengan antar muka Vantage OS 15. Experience-nya cukup smooth. Saya suka tampilan dari Vantage versi 15 ini. Terlihat lebih matang dan lebih smooth gitu. Nggak cuma experience software secara default yang nyaman. Beberapa fitur juga dimasukin sama iQOO untuk menambah kenyamanan saat menggunakan si HP. Beberapa fiturnya juga sudah berbasis AI, seperti untuk pengolahan gambar, ada AI Eraser, ada AI Image Expander, ada AI Photo Enhance 2.0, terus ada Ultra HD Document, Live Text, Album Memories, Live Cutout, dan Album Intelligence Classification. Fitur-fitur AI-nya juga sudah sangat flagship sekali, fitur yang lazim ada di HP-HP flagship Vivo. Sedangkan untuk mendukung produktivitas ada Google Lens dan AI Screen Translation, terus ada AI Note Assist, terus ada AI Transcript Assist, yaitu fitur yang memungkinkan kita mengubah suara yang direkam menjadi teks. Dan terakhir ini, AI Superlink yang bikin kemampuan menangkap sinyal dari HP ini jadi lebih baik. Sementara untuk sistem integrasinya juga cukup lengkap, ada Live Call Translation, Circle to Search buat nyari apapun yang ada di layar smartphone kita, dan tentu saja ada Google Gemini. Bahkan pihak iQOO menjamin kalau HP ini akan tetap berjalan semua selama 60 bulan pemakaian. Untuk update software, dia dapat jaminan 2 kali major upgrade software dan 3 tahun security update. Selanjutnya adalah baterai yang seperti yang saya bilang tadi, baterai ini tuh gede banget, yaitu 7000 mAh, dan percayalah mungkin ini satu-satunya flagship yang punya baterai sebesar ini. Ini tuh memungkinkan karena teknologi baterai yang digunakan oleh HP ini. Menggunakan teknologi Blue Volt baterai punya Vivo, teknologi yang memungkinkan sebuah baterai memiliki kapasitas yang besar, tapi tetap mempertahankan ukuran fisik yang kecil. Daya tahan baterai di HP ini juga luar biasa menurut saya. Dalam pengujian penggunaan non-stop, dia bisa bertahan lebih dari 20 jam, yang mana angka segini masuk kategori awet banget. Dan untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100%, kita bisa lakukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Berterima kasihlah kepada kepala charger dengan output 120 watt flash charge yang juga termasuk dalam paket penjualan. Asiknya lagi, HP ini nggak cuma support flash charge dari charger bawaan, tapi dia juga bisa menerima daya dengan protokol power delivery sampai 100 watt. Itu artinya, HP ini akan tetap cepat terisi dengan charger pihak ketiga. Enak nih, kalau mau kemana-mana kita nggak perlu bawa charger khusus. Bisa nyampur dengan charger yang lain. Karena baterainya besar, HP ini juga bisa melakukan reverse charging, yaitu kemampuannya untuk nge-charge HP lain dengan output maksimal 10 watt. Dan untuk kenyamanan saat bermain game, ada juga fitur bypass charging yang memungkinkan powernya masuk lewat kabel chargernya, langsung digunakan tanpa masuk ke baterai dulu. Ini kepake banget buat memperpanjang umur baterai. Dan rasanya memang jadi fitur wajib untuk sebuah smartphone yang didedikasikan untuk bermain game. Meskipun iQOO Neo 10 lebih dikenal karena performanya, sektor kameranya ternyata mampu memberikan kejutan yang menyenangkan menurut saya. Kamera belakang utamanya beresolusi 50 megapiksel, pakai sensor Sony IMX882, aperture f1.8, dan udah ada OIS sama PDAF. Kamera ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel, beraperture f2.2, EIS, Electrical Image Stabilization. Sedangkan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel, aperture-nya f2.5 dan EIS juga. Foto yang ditangkap sama kamera utamanya hasilnya jernih, detailnya banyak, warnanya bisa natural atau agak cerah tergantung kalian mau pilih mode apa. Dan dynamic range-nya itu oke menurut saya. Fotonya nggak kelihatan diproses berlebihan, cukup natural lah. Untuk kondisi low light hasilnya lumayan bagus, tapi tangan kita harus agak stabil biar maksimal ya. Berterima kasihlah pada OIS di HP ini, detailnya bisa agak hilang kalau gelap banget. Kalau mau pakai night mode, saran saya mendingan pakai tripod ya, biar nggak blur gitu. Karena bagaimanapun juga, walaupun ada OIS-nya, tetap kompensasi gerakannya itu nggak bisa sebanyak itu gitu. Kalau saya pribadi pakai teknik foto anjay, tiba-tiba si paling fotografer nih. Jadi kalau ngambil foto itu, jangan sampai tangan kita tuh menggantung begini nih. Karena ini yang bikin kita nggak stabil. Life triknya adalah kita pepetin tangan kita ke badan, terus kita begini. Nah ini jauh lebih stabil untuk ambil foto dibandingkan kalau kita begini. Begitu guys. Teknik. Ini life hack, tiba-tiba si paling fotografi memberikan tips. Kamera di HP ini juga bisa foto bulan. Hasilnya juga lumayan, nggak cuma foto bulan, HP ini juga bisa foto matahari. Sayangnya matahari sekarang udah pada tutup ya, jadi agak susah difoto gitu. Untuk foto dari lensa ultrawide-nya kualitasnya biasa aja, atau ya lumayan lah. Kalau fotonya siang-siang pas cahaya banyak ya, tapi detailnya kurang. Kadang warnanya beda sama kamera utamanya, dan performanya langsung turun kalau minim cahaya. Tapi setidaknya lensa ultrawide di HP ini tuh nice to have lah. Untuk foto portrait bisa menyesuaikan objek dari latar belakang dengan efek blur yang enak dilihat, setidaknya terlihat lebih mahal dibandingkan HP mid-range. Ya overall foto portraitnya sudah lumayan oke lah.
Dan untuk foto selfie, menurut saya udah lumayan bagus. Menguji foto selfie bagus atau enggak itu gampang banget. Pokoknya kalau muka saya kelihatan ganteng, udah fix kameranya bagus. Udah gitu aja sih. Gimana? Gampang kan? Ini adalah sampel video dari iQ Neo 5G. Apa Neo 10 ya? Lupa namanya. Intinya adalah ini sampel video dari kamera depan, dimana dia bisa merekam video hingga resolusi 4K di 60 fps, dimana menurut saya ini keren. Sangat-sangat terasa flagship sekali. Kualitas videonya seperti kalian lihat sekarang. Untuk kualitas audionya seperti kalian dengarkan sekarang, saya sekarang berada di stasiun BNI. Sedangkan ini perekaman video dari kamera belakang, resolusinya sama di 4K 60 fps di kamera utamanya. Kualitasnya seperti kalian lihat, menurut saya bagus. Dalam kondisi yang lumayan cukup low light, ini videonya konsisten, videonya oke, cukup stabil berkat OIS-nya. Dan aduh berisik ya, saya di pinggir jalan jadi suaranya agak noisy, tapi overall sudah oke. Oh, satu hal yang disayangkan adalah pada saat kita menggunakan lensa ultrawide untuk merekam video, resolusinya otomatis turun. Jadi untuk video lensa ultrawide-nya maksimal resolusi yang bisa diambil adalah Full HD di 30 fps. Dimana menurut saya ini sangat disayangkan. Seandainya dia bisa merekam video 4K di lensa ultrawide-nya, ini jadi sebuah fitur killer banget. Kesimpulannya, iQ Neo 10 ini menurut saya keren banget ya. Buat kalian yang mentingin performa ngebut dan baterai awet, durability HP ini sih gila-gilaan menurut saya. Nilai jual utama HP ini banyak banget, mulai dari performa yang ngebut berkat Snapdragon 8S Gen 4 sama chip Q1-nya. Terus layarnya mantap, berpanel AMOLED berukuran 6,78 inch, 1.5K, 144 Hz. Terus kameranya juga oke, 50 MP plus 8 MP ultrawide, dan fitur-fiturnya lengkap, mulai dari Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC multifunction, dan lain-lain. Dan nilai jual yang cukup killer adalah baterai badaknya yang berukuran 7000 mAh. Tahan lama banget ya, bisa sehari semalam bahkan. Ditambah lagi fast charging 120 watt, combo mematikan yang susah dilawan menurut saya. Tapi ada kelebihan, tentu aja ada kekurangannya. Setidaknya ini hal yang bikin HP ini kerasa kurang aja gitu menurut saya. Karena in review, tentu ini subjektif ya. Seperti bodinya yang masih plastik, yang mungkin kurang mewah buat sebagian orang yang pengen kaca atau metal gitu. Terus kamera ultrawide-nya yang juga menurut saya kerasa biasa aja gitu. Ya sedikit malum karena resolusinya hanya 8 MP dan nggak ada slot microSD sama colokan headphone 3.5 mm lah. Ya minor lah minusnya. Jadi apa ini sebenarnya buat siapa sih? iQ Neo 10 ini akan cocok banget buat kalian yang doyan banget nge-game tapi nggak mau ribet mikirin baterai. Terus juga buat kalian yang butuh HP yang kuat seharian buat kerjaan atau pengen HP spek tinggi tapi harganya masih oke di kantong. Intinya, kalau soal performa dan baterai, iQ Neo 10 ini menurut saya juara sih. Gimana menurut kalian? Yakin nih nggak mau beli?